Karena kalau garis dari alis tuh tipenya juga pekerja keras, temannya banyak, kadang-kadang lupa segala macam kalau ada teman. Gitu. Kalau lupa istirahat ya Ki ya. Oke, tapi Bopak di hari ulang tahun ini ada nggak sih yang Bopak tunggu ucapan dari siapa yang belum gitu? Yang belum ngucapin Bopak. Tapi ini Bopak lu tuh serius lupa ulang tahun lo? Lupa. Kok lu beneran lupa? Ya lupa, nggak tahu. Oh. Terus? Orang Tasikmalaya, Kang Kredit ya? Dek, kalau lu ngeramal gua nggak percaya. Ya. Kalau yang satu ini ngeramal baru gua percaya. Nah. Ini serem ramalannya. Langsung saya panggil bintang tamu saya yang pertama, Ki Kusumo. Apa kabar Ki? Tepuk tangan. Jangan main-main di bintang tamu. Kusumo, silakan duduk Ki. Sudah duduk. Mau minum pakai gelas apa pakai? Es. Saya minumnya nggak pakai mulut. Perannya juga menantang. Apa? Oh iya, di salah satu sinetron anak-anak laga ya. Iya. Ini pemerannya. Kalau zaman dulu tuh ada bocah tua nakal ya. Iya. Sekarang Ki Kusumo nakal. Iya. Namanya juga jadi namanya juga Kusumo ya. Oke, Ki. Ini kita lagi ngomongin ramal-meramal. Tadi Bopak mencoba ngeramal Ayu Tadi Ting mau Ting. nyoba-nyoba aja nih ganggu, padahal tadi udah mau kebaca. Tapi baik-baik kalau salah ngeramal kan bisa jadi Itu uzon. situ mengganggu. Bukan masalah ngapain gua ngeganggu? Saya itu cuma melerai. Ini ngapain sih nyumin orang melulu? Ih, lo pikir? Gak ada laki-laki lain yang harus gue cium selain lo. Belagu. Oke. Ki, ini Aduh, rambut acak-acakan. Takut nanti ada yang nonton. Oh, siapa sih yang nonton? Gak ada. Ya, pokoknya siapapun yang nonton di luar sana, ya, pokoknya Informasi mah pedagang itu. ya pemirsa pengusaha maksudnya batubara. kan? Pemirsa. Dia nonton kan? Pemirsa. Dia nonton ya? Iya, Ayo, that's oke. right. Awas ya, habis komersial break megang bebe, awas ya. Oh iya, iya. Gak pernah megang bebek. Oke, baik. Ki, Ya. ini ngomongin tentang kemampuan memprediksi ini bisa dari mana nih? Gini, jadi pada prinsipnya setiap manusia punya kemampuan yang sama. Ada yang mengasah, ada yang nggak diasah. Ada orang yang memang bakat alamnya bagus kemudian diasah, tapi ada pula orang yang punya bakat alam baik tapi nggak diasah juga jadi sama juga bohong. Tapi ada pula orang yang tidak punya kemampuan sama sekali tapi dia punya kemauan yang kuat juga jadi bisa diasah dan jadi bisa punya kemampuan juga sama. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan orang akhirnya punya kemampuan melihat masa depan dengan garis-garis yang diberikan oleh alam semesta. Jadi sebetulnya kalau saya bilang itu bukan meramal, lebih pada membaca garis-garis alam. Jadi contoh seperti misalnya kalau kita lihat ada kupu-kupu, oh mau ada tamu, Ya. itu Oh kan iya, adalah sebuah iya. garis alam. Betul. Pengalaman ribuan tahun yang dibuat buku, pengalaman ribuan tahun yang dipelajari oleh orang kemudian dijadikan sebuah Patokan lah ya. patokan ya. Makanya kayak macam saya kadang-kadang saya meramalkan nanti tahun ini akan terjadi A, B, C, D. Iya. Sebetulnya itu bukan pada melihatnya saja tapi membaca tanda alam, Tapi gerakan awan. Itu turunan angin. dari orang tua atau gimana sih, Ki? Iya, keturunan ada, tapi memang juga kita gali terus. Ternyata alam semesta ini semuanya petunjuk. Bagaimana kalau contoh misalnya dari gunung, binatang pada turun, oh mau ada gempa bumi, mau ada gunung meletus, itulah tanda-tanda alam Kayak yang di sebetulnya laut kita bisa tuh baca. suka ada banyak burung Ya. terbang gitu, pengen ada. Iya. Betul, betul. Itu tanda-tanda alam. Tapi bisa melihat makhluk halus nggak, Ki? Sorry ya, Pak. Hei, Bisa melihat. makhluk halus. Makhluk halus, dia Hei, manusia halus. gue cuma ngomong begini, kamera yang lebih menyakitkan. Kita gue ngomong Bopak langsung di close up. Itu lebih menyakitkan. Oh, kita baru halus. Tuh di zoom lagi gede banget tuh. Meyakinkan. Oke, ini gimana, Ki? Ya, melihat alam itu bisa. Jadi pada prinsipnya kita hidup di antara dua alam. Ada alam nyata dan alam yang X, alam tidak nyata. Dan keberadaan mereka tetap ada, sama seperti kita. Bahkan mereka tuh lebih banyak jumlahnya dibanding manusia. Karena mereka selalu hidup. Nggak pernah mati, matinya nanti akhir zaman. Jadi selama belum manusia umur 60-70 tahun udah tua. Kalau mereka ribuan tahun, dan itu mereka memang bersebelahan dengan kita. Kadang-kadang pertanda alam juga mereka suka memberi kode. Trak,
bergerak begini begitu dan lain-lain seperti itu. Tapi Ki, itu kalau memprediksi bisa dipelajari nggak Ki? Bisa. Dan itu ilmu mutlak nggak sih? Gini, Maksudnya pasti nggak gitu? ya kalau prediksinya tepat, perhitungnya 1 tambah 1 sama dengan 2 pasti tepat. Tepat. Jadi beberapa poin yang mungkin dikatakan tepat tuh misalnya gini, ada ritme, misalnya di tahun X peristiwanya awannya begini, anginnya begini dan lain-lain, terjadi peristiwa kecelakaan kereta. Di bentuk yang sama akan terjadi hal yang sama serupa seperti kemarin Bintaro. Saya udah prediksikan waktu sebelum kejadian, saya udah bilang bahwa akan terjadi hal yang serupa di Bintaro kereta itu. Kenapa begitu? Karena memang sebelumnya terjadi peristiwa serupa di areal yang Sama. mirip. Oh iya. Pertanda alamnya mirip, semuanya mirip. Dan itu semuanya akan muncul biasanya di awal tahun. Tapi kalau saya kebenaran iya atau tidak, saya sebenarnya nggak tahu juga ya, Ki. Tapi yang kita baca dari sosial media atau apapun, tragedi Bintaro yang kemarin ini persis di tanggal yang sama. Ya, Itu benar ya? betul. Karena itu sebetulnya kejadian berulang di tanggal yang sama. Sebenarnya semuanya bisa dihitung. Tanggalnya belum tentu sama, tapi tanda-tanda alamnya. Tanda alamnya. Tanda alamnya, pergerakan energi, perputaran awan, kemudian mungkin secara umum orang nggak tahu, tapi kalau yang ngerti dia bisa membedakan mana panas, mana dingin, ada gelombang lingkar, ada dan lain-lain. Akhirnya dia bisa simpulkan bahwa akan terjadi peristiwa apa di tahun X, jam D, menit N, gitu. Oke, Bopak, tapi Bopak sendiri bisa melihat makhluk halus apa enggak sih? Bopak. Malah ketawa ditanya. Gue nanya ya, maksudnya kan setiap orang kan ada kelebihan. Lu bener bisa melihat makhluk halus nggak? Ini Ki Kusumo nih ada nih. Ya kalau Ki Kusumo bilang tuh benar, ada secara alam orang bisa melihat itu. Tapi kalau Bapak kan nggak pernah mempelajari lagi nih Ki. Iya, iya. Tapi bisa gitu. Gitu. Terus Bang? Ya intinya ya apa kata Ki Kusumo lah. Lah, tapi Bapak belajar dari mana? Nggak belajar, Bisa sendiri? cuman karena kurang ajar gitu. Jadi bisa. Jadi bisa sendiri. Tapi gini, Ki, melihat sesuatu yang di bawah alam sadar kita ini memang sulit bisa diterangkan atau dijelaskan. Tapi kebanyakan saya nonton sebuah acara-acara misteri atau apapun, banyak orang yang manusia menyerupai serigala. Ya. Kenapa semuanya berbentuk binatang? Enggak. Makhluk halus. Kalau gitu. bentuk kartun lucu dong. Iya. Enggak. Kenapa nggak ini berupa Hello Kitty. Hello Kitty. Ya gini. Gimana, Ki? Balik lagi bahwa sebetulnya kalau kita bicara alam semesta bentuknya emang lucu-lucu, kadang-kadang aneh-aneh. Belum tentu binatang. Kalau dibilang menyerupai seperti mirip berarti kan, tapi tidak seperti itu. Ya. Banyak yang bentuknya kalau dibilang serigala kok bertanduk kayak gitu. Ada binatang kayak harimau tapi matanya 3. Jadi bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk unik yang memang di alam nyata nggak ada. Balik lagi bahwa untuk melihat ke sana dibutuhkan kemampuan khusus. Kenapa? Pada prinsipnya kita hidup di dua alam tadi. Ada hal yang kita kelihatan, kita bisa melihat begini, dan ada hal yang tidak kelihatan, nyata dan tidak nyata. Tapi kalau Ki Kusumo sendiri bisa memprediksi diri sendiri nggak? Diri sendiri itulah yang Jangan suka keterbatasan ditanyain manusia gitu. ya. Makanya kan Iya. ada hal yang memang kita mesti tahu, ada hal yang memang kita nggak tahu. Ada sebagian yang memang masih merupakan rahasia Tuhan. Kalau cara mempelajari untuk cara-cara memprediksi ngeliat-ngeliat dari alam kayak gitu-gitu tuh caranya ada caranya Ki? Apa Ada betapa caranya. dulu? Betapa Ada dulu? puasanya mungkin. Kepekaannya tentu. Kepekaan, kalau kita berlatih kepekaan itu harus latihan meditasi, kemudian latihan mungkin puasa. Jadi kekuatan kita dengan puasa. alam semesta makin dekat sehingga alam itu kan memberikan tanda kepada kita. Misalnya tiba-tiba muncul burung banyak ke areal tempat kita meditasi dan lain-lain lah, itu mungkin salah satu contoh yang diberikan alam kepada kita. Tiba-tiba bulu tangan, bulu kaki pada rontok. Rontok. Jadi itu tanda-tanda alam yang mungkin kalau secara awam orang nggak tahu, tapi kalau Apa untuk artinya orang itu, Ki? Kenapa? Kalau pada rontok. Musibah besar. Akan ada musibah besar. Jadi memang tanda-tanda itu yang diberikan Tuhan pada manusia. Jadi sehingga Ada nggak? manusia baca nantinya. Tapi ada caranya untuk kita menghindar nggak? Oh tentu ada. Jadi semua tuh ada AB-nya. Kalau ada racun, ada penawarnya. Itu semuanya bisa dipelajari. Sama seperti zaman dulu petani atau nelayan, kalau dia mau bercocok tanam dilihat bintang, rasi bintangnya apa ya. Itu adalah tanda-tanda alam. Bukan meramal, itu tanda-tanda alam. Dan itu bentuknya dari sebuah pengalaman ribuan tahun yang dipelajari dan dibuat patokan. Oke, baik. Setelah yang saat ini saya akan nanya sama Ki Kusumo, kira-kira makhluk apa sih yang pernah diajak komunikasi oleh Ki Kusumo ya? Sesaat lagi tetap di Ada aja. Ya maksudnya ya gini lah, kita sama Pak Haji Roja kita akan ngomong. Gue nyari suami ya, gue bukan nyari driver ya.
Memang kalau untuk hari ini kalau kita bicara hati memang rapper, tapi kalau di samping rumah kan bukan rapper. Iya kan? Pelabuhan hati Ini kamu. kayaknya Bopak serius deh dia sama Ayu kalau feeling gue. Iya. Soalnya bercanda gini nggak di sini doang, di ruang makeup juga bercandanya gini Enggak, lo juga. jangan suka bikin gosip. Enggak, gua nggak ada yang namanya. Enggak lagi ngapain cewek cakep gue dipundakin. Emang gue kayak gini kali setiap hari lo. Di sini yang bos siapa? Kalau dari Ayu sama bos jawab. Lo bos gue di sini tapi lo di luar bukan siapa-siapa gue. Nah sekarang Nggak, jadi Ayu suka apa enggak udah gitu? suka apa enggak? Apaan sih? Enggak. Suka enggak? Kalau enggak suka. Itu lanjut dong pertanyaan, masa gue mulu sih yang gituin? Enggak suka apa enggak? Enggak lah, apaan? Kalau enggak saya jenggut nih. Ya, lo kira gue dari Persik maju Peres, maju jemputan. Bete Ayunya bete. Udah, ayo cepetan nanya. Ini jangan bete dong Yu. Ya enggak kan, Bopak gua- kan cuma bercanda. Kan tadi gue bilang gue lagi sense, jangan ledek-ledekin gue. Oh iya, sorry. Oh ada masalah apa? Ih, terserah gue lah urusan gue. Oh nangis deh anak orang. Bopak. Tau-tau. Yang bikin nangis Lu! yang bikin nangis siapa? Lu yang nanya-nanya orang kamu sama lu gimana lu mau? Lagi siapa yang mau sama dia? Tahu. Kan kita cuma Maaf ya main Yu. doang. Yuk maaf ya. Enggak, maksud gue tuh tadi kan gue lagi udah lanjutin ya, Iya. urusan gue. Iya. Yuk, sekarang ini kita Dia yang usul tuh. Ih, siapa yang ngusul lu yang ngomong, woi. Yang ngomong siapa? Enggak. Ini tapi kalau ngomongin tentang prediksi cinta Ayu ini seperti apa sih? Jadi kaget. Prediksi cinta Ayu Ting Ting. Jadi pertanyaannya ke situ lagi. Oh iya. Ya, gimana tuh Ki? Jangan prediksiin gue, mendingan prediksiin yang di samping gue nggak bener. Yang diprediksi duduknya harus belah sini, harus dibaca. Oh iya. Oh. Iya sini ya. Enggak, enggak mau duduk di situ. Enggak, Tanya dulu Ayu. Enggak mau duduk di situ. Ayu. Lagi itu temenin. Ayunya mungkin lagi capek. Lagi capek. Dia lagi sensitif. Oke. Gini, ngomongin tadi lanjutin tentang Ayu. Prediksi cinta Ayu Ting Ting ini seperti apa sih sebenarnya 2014 menurut Kikusumo? Ya kalau saya lihat Ada sih, pernikahan nggak di tahun 2014? belum. Belum ya buat Ayu ya? Belum. Tapi ada orang yang ngedeketin Ayu. Kalau orang banyak ya, ada beberapa. Justru kemarin saya pernah cerita, ada tokoh X yang tinggi gede nanti mungkin yang akan jadi sama dia. Tapi seperti apanya nanti itu berjalan, kita lihat aja. Tipenya itu kalau Ayu kalau lihat dari bentuk wajah dan struktur tulang ini, rambutnya tipis. Kalau rambutnya tipis memang sensitif. Ya. Hal yang buat orang lain biasa, buat dia itu menjadi luar biasa. Apa yang buat orang omongannya bercanda memang kadang-kadang suka kayak nggak enak. Rambutnya tipis lurusnya memang seperti itu. Ya jadi memang agak sensitif ya, agak sensitif. Karena suasana mungkin. Tetapi orang ini sebetulnya senang mencari hal baru. Rahang ininya besar. Itu tipe orang yang punya kemauan senang lihat hal baru. Ya. Hal baru tuh dia berani nyoba. Ini. Ronanya gitu ya. Oh dari Rona. Jadi Kalau Bapak kan ininya bukan ke pipi tapi lebih ke rahang bawah. Rahang. Rahang bawah tuh sebetulnya gini ya, tipe orang tuh kalau seandainya dalam rumah tangga, tipe bapak yang baik sebetulnya. nah tapi ini sensitifnya Ayu nih sekarang ini kan tadi Bopak cuma bercanda, ya kan? Ini akan berkepanjangan atau enggak Ki? Oh enggak. Ya pokoknya nanti Bopak minta maaf aja kalau tadi kita cuma bercanda. Nanti gue juga minta maaf juga. Yang suruh situ. Lu lagian lu mau aja. Lu gue suruh nyebur jurang lu mau? Beda persahabatan kita ini udah terlalu jauh. Jangankan jurang, tebing aja kita takut. Ya udah, pokoknya nanti untuk Ayu kalau lagi nonton di ruangan atau apa, maaf kalau tadi Ya. bercanda, Bopak. Yang nyuruh sih. Ini kameranya ke sini. Yang nyuruh si Ruben. Jadi enggak ada buktinya gue nyuruh Jangan apa. nyari selamat dong. gue enggak ada buktinya. Bopak enggak lah. Lagi Enggak. acara begitu pakai ngambek-ngambek kan ya. Iya. Udah gue enggak ngerti deh. Nanti Oke. kita ini aja kita datang. Udah aja. oke. Sekarang Afgan lanjutin lagi ya. Dan biasa fans saya itu Ki. Rubeners. Nah, tapi kalau ngomongin tentang prediksi, nah Bopak nih ya, untuk jodohnya Bopak gimana nih? Iya Kak,
mungkin saya lihat dari karakter dulu sekilas ya. Kalau dari tipe wajah gini, kadang-kadang tipe ini kadang cuek tapi kadang-kadang cepet panik. Kadang cuek, kadang cepet panik. Kalau lihat dari garis ini, leher ini tipe yang lebar. Lebar tuh orang yang mungkin kalau jadi seorang bapak rumah tangga bener gitu. Tapi ini saya curiga ya, maksudnya antara Bopak sama Ayu, ada mungkin gak sih suatu saat nanti ada kisah asmara mereka berdua, kita kan nggak tahu juga. Jande sama Dude gimana ceritanya? Baru kita mau minta maaf, dibesarin lagi begitu, ntar dia nggak masuk-masuk. Kagak, nih gini nggak, lo ini gue tanya, sebenarnya tipe yang lo mau dalam hidup lo tuh seperti apa? Tinggi, montok, Terus? pokoknya obsesinya tuh kayak Sarasari aja. Oh, obsesinya? Iya, Jadi kayak Sarasari? iya. Tapi itu, lu yakin itu sesuatu yang... Jadi, Bopak kita kerjain karena Bopak ulang tahun. Berapapun umurnya sahabat kita, yang pasti Bopak panjang umur, sehat selalu, karirnya terus menanjak, sukses. Dan ini Bopak ulang tahun kali ini, saya bahagia sekali melihat Bopak bisa memeluk anak tercintanya. Amin. Ini siapa namanya Pak? Siapa namanya? Salam kepada Indrayana Iya. Oke, ini tadi nangis pas sampai sini pas dipelukan Bopak. Iya. Oke, Bopak dipilih dulu Pak. Ini Esian. Make wish. Jangan tinggi Pak, udah telat. Gak bisa mati. Dia gak bisa mati lilinnya. Ramai pada hari ini kan nih ngobrolin. Bantu Nabi. Tuh, bantuin Abi saya. Itu bagus Abi. sekali. Enggak, dia malu kayaknya ngeliat muka Abi. Yuk, yeay! Bopak, dimatiin gitu aja. Bopak berapapun usianya, pokoknya Bopak sukses terus, sehat selalu, dan Diinginkan tercapai. Bopak, ini mungkin yang pada baru bergabung kenalin dong. Kalau kita kan udah tahu ini Bunda tercinta, ya kan? Ini siapa nama bundanya? Mana sesuatu Bunda. jalani dengan Tante Yuni. Tante Yuni. Jadi selama Menanggapi, separuh perjalanan Bopak Bopak di dengan Bogor, keributan dengan pihak keluarga itu gimana tuh, Pak? Bopak ikut pada saat Tante itu lagi di ruang tunggu Ya. sampai punya dan bini, kita terusnya dapat selesai punya nomor urut bini, 19. Ya. sampai punya putra, tetap Tante ngasih semangat, tetap berjalan. Nah, itu yang Bopak gendong siapa? Ini anak sematawayang. Iya. Saya lihat ke TV dong. Malu dia, enggak dia malu ngeliat bapaknya kali. Ngeliat bapaknya keren banget, lu dengerin. Lu dengerin. Lu negatif aja otaknya. Oke, Bapak, Bapak. siapa aja yang ngucapin ulang tahun? Kebetulan kebakar nih. kemarin dapat telepon langsung Dia kebakar nih lilinnya. dari Lilinnya. Barack Obama. Kasih. Barack Itu kalung Obama. basah. Siapa aja ngucapin Barack Obama. Enggak sibuk kali Obama ngurusin ulang tahun lo. Yang jelas kita nggak tahu ini tanggal lahir, nggak tahu. Hah? Dia nggak tahu tanggal lahirnya. Ya mungkin berarti kan Anda bisa tahu ya ketika dia lupa sama ulang tahunnya berarti dia usia berapa kan Anda tahu sendiri berarti. Iya. Ya, tapi harapan tahun ini apa Pak? Banyak tahun ini jujur. Memang sebenarnya tahun ini banyak hikmah yang diambil oleh Bopak. Banyak pengalaman, banyak perjalanan Bopak. Apa sih Pak hikmah yang diambil? Ya, hikmah yang diambil paling kita harus lebih bijak lagi, lebih positif lagi ke depannya. Kedua, lebih fokus sama anak. Amin. Ketiga, lebih fokus sama kehidupan kita, lebih kalau bisa ke depannya lebih baik lagi. Amin. Rezeki lebih baik, kesehatan lebih baik. Insya Allah semuanya lebih baik. Amin.
Ya, boleh silakan duduk. Ya, boleh silakan duduk Pak Bopak. Anaknya lucu loh, Lucu beneran. banget. Lucu, bulu matanya lempit banget. Iya. Nah, Ke depan, Teng. Sini duduk, lihat Abi ke depan. Oh iya, Kak. Ya udah. iya. Ya udah, nggak apa-apa di situ. Dia lagi gelendetan di pohon. Abi. 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 Manggilnya apa? Abi. Abi. Itu lagi ada duit. Kalau nggak ada duit. Babi. Oke. Nah, gimana Bopak? Ini kita menghadirkan anak Bopak nih. Gimana perasaan Bopak? Ya perasaannya kayak dicambuk. Kaget. Seneng nggak? Seneng. Nggak bisa ngomong apa-apa. Karena Bapak kan bukan tipikal orang yang sentimental. Bisa nangis gitu di pojok ntar. Emang Bopak kalau nangis saat kapan sih biasanya? Masuk kamar. Terus Oh, kayak anak-anak perawan-perawan desa gitu ya. Udah berapa lama nih Bapak nggak ketemu sama putra ya tercinta? jalan berapa tuh? Mau 3 tahun ya? 3 tahun. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Bang, Ada ini- rencana mau liburan nggak sih Pak? Ada pengen ngajak ke Rusia. Serius? Rusia? Karena kan Rusia. keluarga besar di sana semua. Papa di mana Papa? Papa kebetulan lagi di Amerika di Wall Street. Wall Street. Mama? Mama sekarang lagi di London. Oh di London. Paman? Paman sekarang lagi di biasa Di- di Paris. Oh di Paris. Ngurusin Kalau fashion. Bapak tinggalnya di mana? Numpang lagi 4 Januari. Ada satu kejutan lagi untuk sahabat saya yang satu ini. Yes. Apa kejutannya? Tanpa saya panggil, ini dia kejutan untuk Bopak. Iya. Ya. Halo. Bang Ben. Ayo sini. Happy! Duduk situ dong. Duduk di situ. Iya. Ini makin mesra aja sih Bopak. Siapa? Bopak sama Happy. Oh iya, kita harus mesra, nggak boleh putus. Karena kalau Bapak sebagai kakaknya aja jatuhnya. Kasihlah kesempatan. Daripada milih Ayu Ting Ting, males. Oh, lihat. Happy, asal kamu tahu ya, setiap kamu nggak ada di sini, saya dicolek-colek mulu. Oh sorry ya. Mana pikir gua sabun colek? Hei, dicolek-colek mau dikasih tahu Mbak udah sampai. Kita connect dong. Oke, nah ini Happy kan deket banget nih sama Bopak dan deket juga gak sama Fajri? Baru ketemu sekarang. sama Baru ketemu Fajri. sekarang. Oh iya, nah, melihat kebersamaan Bopak bersama putranya nih apa pendapat Happy? Ya seneng dong, ikut seneng. Kalau misalnya apa namanya? Sekarang nih Bopak lagi bareng sama anaknya, apalagi di hari spesialnya. Ya doanya apa ya? Doanya Mas. Doa yang bagus. Supaya terus sayang aja. Namanya anak kecil kan kita nggak pernah tahu ya, dan Ya. nggak apa ya, nggak ngerti apa-apa gitu, nggak salah apa-apa. Happy juga sebenarnya nggak tahu Bopak sama istrinya juga nggak pernah pengen tahu juga masalahnya kayak gimana kayak gitu Ya. kan. Cuman yang pasti doa yang terbaik aja semuanya buat Bopak supaya Tetap sabar, tabah, Iya, tetap dan sabar, bisa menjalani tabah. semuanya dengan selesai. amin ya. Amin. Oke, Ki, ini prediksi Ki Kusumo melihat Bopak dan Happy ini seperti apa Ki? Ya kan gue prediksi doang. Jangan dibaca begitu, pasti kata Aki ya terkutuklah wanita itu. Coba, Gitu. prediksi Ki Kusumo nih, ngelihat Happy yang cantik ini demen nama Angry Bird. Yang sekali dilempar, Wih, demen banget. Oke, cocok banget, cocok. menurut Ki Kusumo gimana prediksinya? Ya kalau saya lihat gini sih ya udah jadiin aja nih sih. Ini kan perbaikan keturunan ya.
Emang Bopak rezekinya bagus, bininya cantik-cantik ya. Bininya. Pak, tapi gimana Pak? Ada langkah serius nggak sih? Hah? Ada langkah serius nggak? Apa sekarang ini masih berteman dulu sama Happy? Masih berteman dulu Kalau ya? hidup itu kan rahasia Tuhan nih Ki ya. Hidup itu rahasia Tuhan, kita ini wayang, dalang itu kan Tuhan. Wayang. Oh iya. Ya gitu loh. Loh saya cuma ngomong ya kok. Terus? Ntar bayarannya kurang ya. Tapi udah saling kenal keluarga belum sih Pak? Ya udah kenal, kita 3 kali namu kan diusir. Ki, sebenarnya tipe istri yang cocok untuk Bopak ini seperti apa? Nah, tipe yang penurut tentu kalau laki-laki secara umum penurut ya, tapi memang kalau lagi saya lihat dari ini raut di sini kedekatan antara lekuk ini dengan Kalau dari mata. segi raut muka mah keriput semua, Ki. Kadang-kadang kalau lagi baik banget, tapi kadang-kadang kalau lagi marah banget. Iya, Bopak. Oke, nah ini harapan dari Bunda ya, di mana ini Bopak juga sudah cukup lama tinggal sama Bunda juga ya. Melihat Bopak sekarang ini, kebahagiaan Bopak bersama anaknya, apa sih yang Bunda lihat nih? Ya, suatu kebahagiaan yang gak ada nilainya ya. Dia bisa dekat lagi sama anaknya. Karena kan udah lama juga gak ketemu kan, udah mau 3 tahun. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi ayah yang baik buat Faza. Bisa mengasuh ya. Ya pokoknya harapannya mudah-mudahan Bapak bisa lebih bijaksana. Bisa menata hidup ke depannya dengan baik. Gitu aja. Dan bisa berbuat lebih banyak kebajikan. Amin. Kalau Happy sendiri berharap harapan untuk Bopak untuk hubungan nih, misalnya seandainya berjodoh, gimana? Ngapain tangan lu emang nyampe? Kemana? Tangan cuma sampai pundak doang. Sok deh. Tangan. Oke. Harapan untuk Happy sendiri untuk Bopak apa nih? Untuk hubungan kalian, maksudnya tetap berteman aja atau bagaimana? Teman baik aja dulu. Lihat dulu lah kalau misalnya ngasih keputusan cepet-cepet juga. Kayaknya Bapak kan juga umurnya udah matang banget. Gitu Mangga kan. kali amat. TTM dulu aja, TTM ya. Mateng banget. Tapi mesra. Terus Iya, maksudnya Situ lebih si cowok lain nggak mau. Akhirnya dateng Happy. cowok yang Oh, dasar cuing. Oke, kira-kira ada hadiah apa ya dari Happy untuk Bopak? Sesaat lagi kita tanya, tetap di ada. Dan ini adalah episode spesial karena sahabat kita, om kita, Hei, sahabat aja. kakek Tua kita banget. itu merayakan hari ulang tahunnya. Usianya kalau boleh tahu berapa sih, Oh Bopak? rahasia. Rahasia ya? Ramses. Hah? Susia Ramses. Saya tahu usia Anda. 50 tahun Oh bukan? salah. Bopak pas ini pas gue siapa ya? Hah? Pas 50 ya? Enggak dong. Dia lebih? 10 ya. Belum lah. Oh belum ya? Oh ya udah oke. Ya pokoknya berapapun usianya. 30-an lah. 15. Iya, 15 hari lagi. Lebihnya banyak. 15 hari lagi mau neraktir gitu ya. Dan kebetulan nanti saya mewakili dari Bopak. Tadi Bopak udah bilang untuk semua kru yang bertugas di Ada-Ada Aja, hari Rabu diundang makan siang. Ya kan? Bener kan? Iya Ben, apa kata ente deh Ben? Iya dah. Loh ini penonton yang di sini masa nggak diajak, kasihan. Kasihan, nggak boleh begitu bang. Ya iya kan Bala, tenang. Hari Rabu siapa yang bertugas di sini dia yang akan dapat dari Bopak. Ya. Di hari Rabu bala-bala. ya. Bala-bala sama Bopak. Jadi besok dia ngambil ATM dulu, ya kan? Rabu baru kita keruk ya. Bopak, ini kan kebersamaan pertama kali bersama anak secara on air. Ya. Gimana sih Pak harunya seorang Bopak? Ya perasaan kita ya benar-benar jadi laki-laki lah. Benar-benar jadi apa? Cuman kan sekarang ini kan Bopak lagi belajar sama anak ini mengakrabkan diri, memproklamirkan bahwa saya adalah ayahnya. Jadi kita mau mendekati, karena sekarang kan dia masih nenek, Iya. mama kan gitu. Karena kan udah 3 Butuh tahun. waktu ya Pak ya? Hah? Butuh waktu Iya, untuk lebih butuh dekat waktu, lagi. ya. Oh ya. Oke, kalau Kikusumo sendiri di usia Bopak yang sekarang ini ada pesan nggak untuk Bopak baik dari segi kesehatan, percintaan, keuangan, Karir. karir? Oke.
ya mungkin di antara kesibukan siapkan waktu istirahat. Karena kalau garis dari Alis tuh tipenya juga pekerja keras, temannya banyak, kadang-kadang lupa segala macam kalau ada teman. Gitu. Kalau lupa istirahat ya Ki ya. Oke, tapi Bopak di hari ulang tahun ini ada nggak sih yang Bopak tunggu ucapan dari siapa yang belum gitu? Yang belum ngucapin Bopak. Tapi ini Bopak lu tuh serius lupa ulang tahun lo? Lupa. Oh lu beneran lupa? Ya lupa, nggak tahu. Oh, jadi, tapi tadi malam ada yang ngucapin nggak? Nggak ada. Ya lu, ya makanya sebenarnya ya. Apa nomor teleponnya udah beda, ganti-ganti mulu gimana? Oh. Hah? Oh, Dia orang rubah-rubah pertama terus. Kikusumo yang ngucapin. Oh ya. Oh iya iya. Iya. Jangan-jangan Bopak kali itu semua. Berteman maksudnya. Enggak, malah Kikusumo yang ngingetin. Bobok malah lupa. Kok Kikusumo tahu ulang tahun Bopak? Ini tingkah lakunya seperti di sinetron yang dia mainkan nih kayaknya. Ki, are you okay? Dia oke, memang Iya begitu. makanya gua nanya dia ketawa, apa nggak gua serem tuh? Iya. Dia mau nanya nih si Happy nih, Iya, nanya apa? apa, Pi? Enggak, tadi pengen tanya Kikusumo beneran bisa ramal. Iya. Pengen dilihat muka Happy gitu. Oh, Happy itu gimana? meritnya tahun kapan nih? Aduh jangan, nanti kamu malah jatuh cinta sama Kikusumo, bukan main di samping. Kan kita udah bayan. Iya. Oh, iya. Gimana Happy? Iya. Ki. Liku-likunya banyak ini. Liku-likunya banyak. Ini juga tipenya tipe sensitif. Jadi kalau buat orang lain hal yang menurut orang lain biasa buat dia jadi luar biasa. Kadang hal kecil yang menurut orang lain biasa sama dia dipikirin. Kemudian kalau dari lingkar bibir tuh kalau dia mau melakukan sesuatu mikirnya banyak. Kadang-kadang apa ya, apa enggak Iya. pertimbangannya itu panjang. Kadang-kadang sampai sebuah kesempatan X yang harus kita dapat lepas gara-gara pertimbangan. Oh. Nah. Ya, oke. Tapi yang pasti sebelum kita berpisah hari ini, kita semua yang ngucapin selamat ulang tahun untuk Bopak. Panjang umur dan selalu. Dan di usia sekarang mudah-mudahan Bopak lebih matang lagi, lebih dewasa lagi. Ya, dan apa yang sukses dicita-citakan ya. Bopak semuanya segera berhasil Tercapai ya. Kita semua terima kasih banyak. Bunda terima kasih Semua banyak. makasih. Happy, Bunda Happy, thank thank you you. sudah hadir ke sini dan kita kembali lagi besok hanya di Ada.